Akhirnya di situ saya stres, ditambah memang ASI seret, bingung puting juga, anak saya nangis-nangis, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah ilmu KEPA ini benar-benar bermanfaat sekali ya untuk aku, hingga akhirnya berhasil menyusui hingga anak aku usia 2 tahun. Perkenalkan, nama aku Aina, aku seorang ibu pekerja, aku WFH, aku tinggal di Sumedang, Jawa Barat. Aku ibu dari 2 anak pertamaku usia 7 tahun dan anak keduaku usia 2 tahun. Aku mengasuh sendiri tanpa bantuan ART. Aku seorang ibu pekerja yang pernah mengalami ASI seret dan bingung puting. Dan ini ceritaku selama di Pratmam. Jadi ini kasus anak keduaku. Waktu itu aku sempat dirawat 1 minggu. Qadarullah aku sempat kena DBD waktu saat bayi aku usia 2 bulan. Setelah pulang dari rumah sakit, akhirnya saya berusaha untuk mencoba DBF kembali kan. Ternyata kata dokter, saya nggak boleh buru-buru langsung bisa menyusui anak saya karena ada efek obat yang harus dijeda dulu selama 2 hari. Akhirnya setelah 7 hari, saya langsung kembali DBF-kan ke anak saya. Dan ternyata benar, bingung puting itu tadi mulai terjadi. Akhirnya di situ saya stres, anak saya mulai menyusui ke payudara saya, ternyata lepas pasang, ditambah memang ASI seret, bingung puting juga, anak saya nangis-nangis, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Di situ saya cuma bisa menyemangati diri saya sendiri karena kebetulan saya juga jauh dari support system karena orang tua saya juga rumahnya jauh dari rumah saya. Kemudian untuk suami saya juga kerja yang memang seringnya di kantor, pulangnya malam terus. Kalau lihat suami pulang kerja enak bisa tidur nyenyak gitu. Itu tuh kayak rasanya tuh sebel gitu kan, pengen tuh teriakin, woi bangun gitu kan, bantuin dong gitu. Ini kan anak kita bareng-bareng, lu enak-enakan aja tidur gitu kan, sedangkan aku baru pulang dari rumah sakit, masih harus urusin anak gitu kan. Terus kondisi ASI-nya lagi seret juga, anak bingung puting juga, itu rasanya tuh campur aduk, berkecamuk banget gitu. Nah tapi aku pun kalau dari hati kecil ngerti banget yang namanya suami juga ya sama, capek juga pulang kerja gitu kan. Ya udah akhirnya lama-lama nggak ada nih support system yang benar-benar bisa aku andelin. Ya salah satunya ya diri aku sendiri. Kemudian aku cuma bisa teriak-teriak sendiri sambil ke anak aku harus gimana gitu kan. Jadi awalnya tuh aku scroll di Instagram, terus aku tuh nemu akun Pratmam. Nah dari situ aku mulai penasaran ini apa sih gitu kan. Karena sebenarnya banyak banget sih kalau kelas-kelas yang menawarkan untuk kelas menyusui itu ya. Tapi aku pikir ini agak beda gitu ya kalau di Pratmam gitu. Jadi aku penasaran, terus aku cek, aku lihat. Ternyata aku tertarik gitu. Nah jadi kan di KEPA ini benar-benar dipantau banget ya gitu. Jadi ditanyain progresnya udah sejauh ini kan gimana nih gitu. Terus ada keluhan atau kendala apa aja pada saat jalanin progresnya. Jadi kita tuh nggak benar-benar disuruh belajar sendiri gitu, nggak kayak gitu. Tapi benar-benar ayo mam, apalagi nih yang belum mami bisa, apa nih yang belum benar-benar mami pahami gitu. Terus kesulitan atau kendalanya apa nih mam? Gitu. Sejauh ini udah ada peningkatan berapa banyak gitu untuk produksi ASI-nya. Kayak gitu-gitu benar-benar detail banget. Terus pemaparan dari materi-materinya pun jelas banget. Terus kalau misalkan kita ngejapri di Telegram itu benar-benar pas respon juga gitu ya untuk adminnya. Itu sih yang aku suka karena begitu aku butuh kapanpun mereka bisa bantu aku untuk kasih jawaban dan kasih ketenangan. Nah aku jalanin proses ini untuk kembaliin ASI aku supaya banyak lagi, supaya anak aku bisa DBF kembali, itu kurang lebih selama 7 hari. Dan aku merasa semua kembali normal di hari ke-10. Dan alhamdulillah ilmu KEPA ini benar-benar bermanfaat sekali ya untuk aku, hingga akhirnya berhasil menyusui hingga anak aku usia 2 tahun. Bonusnya aku juga bisa stok ASIP untuk anak aku walaupun aku
WFH di rumah, tapi ada kalanya aku juga butuh stok itu buat jaga-jaga kalau misalkan aku harus keluar rumah ninggalin anak aku, tiba-tiba misalkan bisa sama neneknya gitu. Jadi udah kayak enjoy aja, sekarang nggak khawatir untuk kekurangan ASI lagi. Nah, mama sayang banget sama kamu. Apapun yang bisa mama lakukan akan mama perjuangkan untuk kamu, karena itu memang kalau yang terbaik untuk kamu. Pastinya mama menjadi orang yang paling terdepan yang akan memperjuangkan itu. I love you, nak. Mama akan selalu ada untuk kamu. Moms, menyusui itu tidak mudah. Tidak hanya butuh support, tapi sangat sekali butuh ilmu dan harus benar-benar menguasai ilmunya. Itu wajib. Tanpa itu semua, pasti kacau. Jadi, karena ilmu dan support itu adalah salah satu kesatuan juga. Jadi, lebih baik daripada nanti mami masih merasa bingung atau bahkan mungkin merasa takutnya tidak berhasil, lebih baik ikut kelas bersama Pratmam. Solusi semua permasalahan menyusui. I love you, Pratmam.